Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya pada kita. Salat bersalam mari kita panjatkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya. Alhamdulillah di hari yang sangat luar biasa ini kita bisa bersilaturahmi ya, walaupun by online ya, di agenda Kultum Ramadan Sedita Al Mamur Bogor tahun 2023 atau 1444 Hijriah bersama Ustaz Sofyan Atsuri. Kakak-kakak yang insya Allah sayangi semuanya, bagaimana kabar puasanya hari ini? Ya, semoga semakin semangat ya, walaupun tadi kita sudah mulai masuk kembali nih aktivitas agenda di sekolah. Habis aktivitas agenda di sekolah, biasanya ada yang teman-teman yang sanlat ya. Pokoknya apapun agendanya, kalau kita lakukan dengan bahagia, insya Allah hati kita akan selalu bahagia. Khoir, materi kultum hari ini dari Ustaz Sofyan itu adalah tentang materi Aku, Sopan, dan Santun. Materinya Ustaz Sofyan ambil dari buku bimbingan akhlak yang sama Sofyan dipelajarin dari dulu waktu Sofyan masih kecil nih. Ini sangat relevan banget ya buat kita semuanya, buat anak-anak kecil. Ini sangat pas sekali ya kalau kita pelajarin, karena yang namanya sopan santun itu harus kita miliki dari dari kita kecil. Kita harus tanamkan, belajar sedikit bagaimana cara bersopan santun yang baik. Bahkan Ustaz Sofyan pun yang sudah besar sampai hari ini masih belajar ya, kadang-kadang bagaimana harus bersopan santun yang baik terhadap orang lain. Oke, materinya kita mulai. Materi pertama. Yang pertama, bagaimanakah akhlak yang harus dimiliki anak? Pertama, anak haruslah memiliki akhlak yang baik sejak usia dini agar ia hidup dicintai pada waktu besarnya, diridhoi oleh Allah, dicintai keluarganya dan semua orang. Kedua, ia harus pula menjauhi akhlak yang buruk agar tidak menjadi yang dibenci. Yang dibenci sama orang, tidak dimurkai Allah, tidak dibenci keluarganya, dan tidak dibenci siapapun. Siapa sih yang mau dibenci ya? Ustaz Sofyan aja tidak mau dibenci. Maka kita harus punya akhlak yang baik. Anak yang sopan. 1. Anak yang sopan menghormati kedua orang tuanya dan para guru-gurunya, saudara-saudaranya yang lebih besar, dan setiap orang yang lebih tua darinya atau lebih, dan ia harus saudara-saudaranya yang kecil dan setiap orang yang lebih muda darinya. Jadi selain orang tua, guru-guru kita, orang yang lebih besar ada di lingkungan kita, kita juga harus ya sopan santun. Kalau ketemu salam, salim. Begitupun sama yang lebih kecil, sama kita tuh kita jaga dan kita sayangi ya. Jadi kita harus jadi anak yang sopan. Sedangkan anak yang tidak sopan ialah dia yang tidak bersikap sopan santun terhadap kedua orang tuanya, terhadap guru-gurunya. Ia tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi anak yang lebih muda ya. Ini adalah anak-anak yang gak sopan. Jadi dia laganya selengean, laganya tuh sok-sokan, laganya tuh sok jago gitu kan. Dan sebagainya. Semoga kita bukan jadi anak-anak yang seperti itu ya. Lalu apalagi, ia berdusta jika berbicara dan mengeraskan suaranya jika tertawa. Tertawanya suka terbohok-bohok. Kalau kita nggak boleh tuh ya ketawa-tawa berlebihan kayak gitu. Lalu ia suka memaki ya dengan bahasa binatang. Bahasa apa sih ya bahasa binatang? Bukan bahasa binatang yang kayak kambing atau sapi mau gitu ya, bukan, tapi dengan kata-kata yang mungkin kita kalau kita dengar tuh kasar banget gitu ya, pakai kata-kata dia nyebutin temennya misalkan pakai nama binatang seperti itu. Dan berkata buruk serta bertengkar, suka omongan buruk dan suka bertengkar. Pokoknya ujuk-ujuk tiba-tiba kayak ngajakin soal, atau kamu sini kamu atau sosokan nama tuh gitu, misalkan seperti itu. Itu nggak boleh ya, itu adalah anak yang tidak sopan. Ia suka mengejek orang lain dan bersikap sombong terhadap mereka, tidak malu melakukan perbuatan buruk dan tidak mendengarkan nasihat. Itu adalah anak yang tidak sopan. Semoga itu adalah bukan dari anak-anak Sedita El Makmur Bogor. Insya Allah anak-anak Sedita El Makmur Bogor adalah anak-anak yang insya Allah sama Allah dirahmati, suka melakukan hal-hal baik dan sopan santun terhadap siapapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa sih anak harus bersikap sopan santun sejak kecilnya? Ustaz Sofyan punya sebuah kisah ya, kisah tentang Ahmad dan ayahnya ketika Ahmad dan ayahnya sedang pergi ke kebun ini. Jadi ada sebuah perumpamaan. Ahmad adalah seorang anak yang masih kecil, tetapi ia bersikap sopan santun. Karena itu ia dicintai ayahnya
Ia juga suka bertanya tentang segala sesuatu yang tidak dipahaminya. Nih, pada suatu hari ia bertamasya dengan ayahnya di sebuah kebun. Maka ia melihat sebatang pohon mawar yang indah tetapi bengkok. Ya, jadi ada mawar yang indah tapi bengkok mawarnya itu. Ahmad berkata, alangkah indahnya bunga ini, akan tetapi wahai ayahku, mengapa ia bengkok? Ya. Lalu ayahnya menjawab, karena tukang kebun tidak memperhatikan untuk meluruskannya sejak kecil, maka ia pun menjadi bengkok. Jadi tukang kebunnya itu dari pohon yang masih kecil tuh, ya pohonnya bengkok itu dibiarin aja ya, nggak dikasih kayak pohon bambu kah, atau dikasih tongkat kah supaya lurus ya. Jadi dia sampai besar itu bengkok. Ahmad berkata, lebih baik kita meluruskannya sekarang. Ayahnya tertawa dan berkata kepadanya, hal itu tidak mungkin wahai anakku, karena ia telah besar dan tebal batangnya. Begitu pula anak yang tidak bersikap sopan sejak kecilnya, tidak mungkin ia dididik ketika sudah besar ya. Jadi kenapa yang namanya sopan santun itu harus dari kecil ya? Karena supaya bisa jadi hal yang terbiasa ya, dari mungkin hal yang tadinya karena hal biasa jadi hal luar biasa, jadi hal yang terbiasakan. Itu adalah kalau kita selalu menanamkan dari kecil itu sikap sopan santun kepada diri kita sendiri. Itu ya, seperti itu ya. Jadi kita harus punya yang namanya sopan dan santun. Jadi aku dari sekarang harus punya sopan dan santun ya. Jadi silakan ya untuk ditanamkan dalam hati masing-masing bahwasanya kita harus punya sifat sopan dan santun dari kecil ini, dengan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Ustaz Sofyan mau kasih perumpamaan lagi nih, tapi bentuknya jadi dari origami. Oke, disimak ya. Oke kakak Soli dan Soleha semuanya, tadi kita sudah belajar ya kenapa kita harus sopan santun dari kecil. Sama Ustaz Sofyan mungkin dikasih perumpamannya satu lagi. Kakak lihat ini adalah origami berbentuk love. Gimana sih origami berbentuk love ini bisa dibentuk ya? Lihatin, ini Ustaz Sofyan pakai kertas origami ya. Ini diibaratkan yang kertas lurus ini adalah anak-anak biasa ya, anak-anak yang tidak punya bahasanya anak-anak yang hanya biasa saja, akhlaknya biasa saja gitu, tidak bagus. Tapi bagaimana anak-anak yang punya akhlak yang terbentuk? Salah satunya adalah sopan santun yang baik. Nih, kita perumpamakan seperti origami ini. Origami ini adalah dengan dibentuk ini adalah dengan tata cara pembentukan proses ya. Kita harus punya prosesnya supaya kebentuk jadi origami love. Lihatin nih, supaya buatnya cepat aja ya. Nih kita bentuk lagi biar jadi sebuah origami love. Sudah, kita lipat lagi ya. Tara. Oke. Kita masukin ke sini. Dan jadilah sebuah origami love. Ini adalah anak-anak yang sudah terbentuk ya, kertas yang sudah terbentuk. Begitupun kalau kita sudah terbentuk ya, sopan santun kita sudah terbentuk, maka kita jadi hal yang sangat istimewa atau luar biasa. Dari kertas biasa jadi bentuk yang sangat luar biasa. Itulah anak-anak yang mempunyai sopan santun yang besar. Selamat menjalani puasa Ramadannya dengan semakin baik. Jangan lupa bantuin orang tuanya di rumah dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.